Baik, selamat sahabat bagi kita semua yang di Indonesia. Selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 10 Januari 2026. Ini merupakan Sabat kedua di tahun ini. Kita akan memulaikan kita punya pelajaran atau Bible study dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Atau kalau kita terjemahkan langsung Step to Christ, langkah-langkah kepada Kristus. Langkah-langkah menuju kepada Kristus. Dan ini kalau kita lihat ya sesuai dengan judul-judul, kita ini sudah di chapter 5 atau di langkah kelima dari pelajaran Step to Christ ini. Jadi ini ketika kita belajar lebih lanjut, mempelajari pelajaran ini, banyak hal-hal yang baru yang kita bisa dapati, poin-poin yang mungkin dulu kita pernah baca dan kita kurang eh, dapat dia punya inti atau kurang mengerti. Tapi sekarang ketika kita sudah baca juga buku-buku dari Wagoner dan kita ketika mempelajari pelajaran ini kita bisa lebih mengerti apa dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ketika kita belajar dari chapter 1 sampai 4, kita sudah lihat ya bagaimana sampai bisa sampai ke chapter 5 ini, dan penyerahan diri ini ternyata ada di langkah kelima. Langkah pertama kita sudah tahu bagaimana kita bisa melihat akan kebaikan Tuhan bagi kita. Ketika kita lihat Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, baru langkah kedua adalah bagaimana kita membutuhkan Kristus. Di langkah pertama kita sudah lihat bahwa tujuan Tuhan bagi kita manusia adalah Tuhan ingin kita berbahagia. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 adalah untuk kebahagiaan manusia. Semuanya disiapkan dahulu sebelum Tuhan menciptakan manusia. Tujuannya satu, yaitu yang dibilang tadi, kebahagiaan manusia. Tuhan mau manusia berbahagia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan melakukan segala sesuatu, segala cara untuk membuat manusia bisa kembali berbahagia. Karena ketika mereka berdosa, kebahagiaan itu hilang dari manusia ya. Kasih yang ada dalam manusia diambil alih oleh keegoisan. Dan keegoisan ini tidak membuat manusia berbahagia. Nah, kita sudah pelajari chapter 2 itu bagaimana manusia ini orang berdosa dan mereka membutuhkan Kristus. Hanya Kristus yang mampu untuk apa? Untuk bisa menyembuhkan orang berdosa ini dari sakitnya, yaitu sakit dosa. Baru ketika kita rasa butuh akan Kristus, disitulah kita akan apa? Bertobat sesuai dengan langkah yang ketiga tentang pertobatan. Dan pertobatan itu bukanlah suatu awal atau suatu sebab, tapi pertobatan itu adalah suatu akibat. Jadi kadang-kadang kita pikir pertobatan itu di langkah awal. Ternyata pertobatan itu datang karena ada apa? Kristus, ketika kita merasa membutuhkan Kristus, dan Kristus masuk dalam diri kita, disitulah ada pertobatan. Jadi pertobatan sejati adalah bagaimana ada Kristus ya. Kristus yang membuat kita bertobat. Bukan kita bertobat baru Kristus datang. Itu terbalik ya. Bukan kita bertobat dulu supaya Kristus bisa tinggal dalam diri kita. Bukan. Tetapi Kristus dulu ada baru kita bisa bertobat. Nah, di langkah keempat ketika kita sudah bertobat, langkah keempat adalah bagaimana kita mau untuk apa? Confession ya, mengaku akan dosa kita. Jadi pengakuan yang sejati itu berasal dari pertobatan yang sejati. Jadi banyak orang yang katanya bertobat, mengaku atau bertobat karena takut akan konsekuensi akibat dari dosanya. Pertobatan dan pengakuan itu bukan karena takut akan akibatnya, ya. Sama seperti Daud. Dia sudah tahu begitu banyak dia punya salah dan dosa, dan dia mengaku bertobat sekali, dan dia tidak pernah sekalipun bertobat atau mengaku dia punya dosa supaya dosanya dikurangi ya, akibatnya dikurangi atau kelihatan kecil dosanya. Tidak. Apapun dia punya ganjaran dia terima karena hasil dosanya itu. Tetapi dia bertobat
dan dia bertobat memang sungguh-sungguh dalam hatinya ya, dia membenci akan dosa-dosanya. Dia benci dia punya dosa. Itulah pertobatan yang sejati. Kalau pertobatan atau pengakuan yang tidak sejati atau yang palsu adalah pertobatan atau mengaku akan dosa-dosanya sama seperti apa? Sama seperti eh, sama seperti Yudas, sama seperti Bileam. Mereka bertobat karena apa? Takut. Mereka mengaku dosa-dosanya karena takut akan konsekuensi atau akibat yang akan mereka terima. Jadi ini kita sudah lihat ya saudara-saudara dengan jelas. Pengakuan dosa, pertobatan, dan ini ya saudara-saudara kita mengaku, kita bertobat dan kita sudah mengaku akan dosa-dosa kita. Dosa-dosa pengakuan kita sudah lihat ya. Ada pengakuan yang langsung kepada Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, baru pengakuan antara kita dan Tuhan dan kepada pribadi yang kita buat kesalahan. Dan ketiga adalah bagaimana kita mengaku secara publik atau secara umum ketika kita mengadakan dosa secara terbuka. Dan kita sudah bahas panjang lebar tentang pengakuan ini dan dibilang pengakuan ini harus sesuai sasaran ya, sesuai sasaran. Jadi ada hal-hal yang kita tidak perlu untuk mengaku kepada publik, khusus hanya kepada Tuhan ketika kita ada dosa-dosa tertentu yang khusus kita apa? Mengaku kepada Tuhan. Dan setelah pengakuan, ini langkah kelima adalah penyerahan diri atau consecration ya, consecration. Dan ini yang kita akan bahas pada sahabat ini. Dan ini adalah saudara-saudara, ini adalah Bible study ini kita bisa diskusi, kita eh, diskusi dan kapan saja saudara mau bertanya atau menambahkan dipersilakan atau ada koreksi-koreksi dipersilakan ya saudara-saudara. Saya hanya sebagai moderator atau ini kayak seperti pelajaran sholat sahabat kita bisa menambahkan ya kalau ada tambahan. Baik, saya akan baca saudara-saudara pelajaran ini dan kita akan eh, pelajari sama-sama ya, bisa bertanya dan bisa menambahkan. Jadi dia punya ayat inti di chapter 5 ini adalah di Yeremia 29 ayat 13. Dia bilang, janji Allah adalah apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Yeremia 29 ayat 13. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dia bilang, ye shall seek me and find me, and when ye shall search me with all your heart. Atau kalau kita terjemahkan bebas, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Jadi ini ada dua kata mencari ini. Ada seek ya, ini kata seek dan search. Jadi kalau search ini bisa aja bukan menyelidiki ya, atau kita mencari juga ya. Ini ada lebih spesifik dia punya bahasa seek dan search ya. Kalau seek ini katanya cenderung untuk seseorang ya, untuk seseorang yang kita cari dengan sungguh-sungguh. Ini perlu sesuatu yang apa ya, sedikit usaha untuk cari orang ini. Dan ini kalau search ini selidiki ya, ini satu-satu kita melihat bagaimana eh, seperti yang kita lihat ini ya di sesuai ayat ini ketika kita cari Tuhan, kita selidiki dia dengan segenap hati. Banyak yang katanya eh, search tapi tidak seek ya. Banyak yang menyelidiki firman Tuhan tapi tidak mencari siapa Kristus itu di dalam firman itu. Jadi kalau kita mau mencari, kita juga harus search ya. Kita ada seek itu dan search itu harus sama-sama ketika kita mempelajari firman Tuhan. Nah, kita lanjut ya. Dibilang segenap hati. Jadi dia punya inti di sini segenap hati ya, segenap hati. Bagaimana kita mencari dan menyelidiki dengan segenap hati. Dibilang segenap hati harus diserahkan kepada Allah atau perubahan yang olehnya kita dipulihkan kepada rupanya tidak akan pernah terjadi dalam diri kita. Secara alami,
kita terasing dari Allah. Roh Kudus menggambarkan keadaan kita dengan kata-kata seperti ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Tidak ada yang sehat. Kita telah ditawan oleh jerat setan, tertawan olehnya untuk melakukan kehendaknya. Efesus 2 ayat 1, Yesaya 1 ayat 5 dan 6, dan 2 Timotius 2 ayat 26. Jadi ini menggambarkan kita punya keadaan ya saudara-saudara yang memang penuh dosa ya. Ini seperti di chapter 2 bagaimana kita ini sebenarnya sakit ya, sakit kusta rohani. Kita ini dia bilang kita sudah mati karena kita punya pelanggaran dan dosa. Kita punya badan ini dari kepala sampai kaki itu sakit, tidak ada yang sehat. Dan dibilang kita ini adalah tertawan oleh setan. Kalau tertawan ini sepertinya kita ini budak, diperbudak oleh setan. Hamba setan ya saudara-saudara. Kita ini ketika berdosa, kita menjadi hamba dosa ya. Hamba setan. Apapun yang disuruh oleh dosa kita melakukannya. Ini seperti Paulus bilang ya. Ketika kita sudah tahu kita punya kesalahan, kita tahu kita punya dosa. Dan kita benci dosa kita itu. Tetapi kita masih melakukan dosa yang kita benci itu. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah budak dosa. Kita suka melakukan yang baik, tetapi apa yang baik itu kita tidak bisa lakukan. Karena bos kita atau tuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi bos kita itu adalah setan yang mau kita melakukan yang jahat. Kita tahu yang baik, tetapi melakukan yang jahat. Itulah kita manusia, saudara-saudara. Sebelum Tuhan apa? Campur tangan untuk membebaskan kita. Dibilang secara alami, by nature, ini kita ini terasing dari Tuhan atau terpisah dari Tuhan ya. Alienated atau terasing atau terpisah dari Tuhan ya. Terpisah dari Tuhan. Dan kalau kita katanya tidak segenap hati serahkan hati kita kepada Tuhan, tidak ada perubahan ya saudara-saudara yang bisa terjadi dalam diri kita. Karena kita membutuhkan suatu perubahan ya. Karena pohon yang jahat tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Dan kita ini bukan pohon yang baik. Segala sesuatu yang kita hasilkan adalah buah yang jahat. Dan kita tidak bisa dirubahkan kalau kita tidak menserahkan kita punya apa? Hati dengan segenap kita punya hati ya dengan segenap hati. Jadi ini ada bahasa apa namanya? Pembenaran oleh iman yaitu serahkan atau bahasa Inggrisnya yielded. Ini dia punya kunci ya. Banyak hal yang kita akan kalau kita baca tentang pembenaran oleh iman, Waggoner atau Jones, kata-kata ini akan sering muncul. Ini yielded, submit, dan kita baca di chapter 5 ini adalah yielded. Ini menyerahkan ya, ini menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita lanjut ya. Allah rindu menyembuhkan kita dan membebaskan kita. Namun karena hal ini menuntut suatu perubahan yang menyeluruh, pembaruan atas seluruh tabiat kita, maka kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Ini kembali dibilang, we must yield. Kalau di awal, the whole heart must be yielded to God. Kalau di sini dibilang, we must yield ourselves wholly to Him. Jadi, uh, dia punya inti bagaimana kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita punya sakit ini, sakit dosa ini bisa disembuhkan. Dan ini untuk disembuhkan ini katanya kita harus ada pembaruan secara menyeluruh dan penyembuhan secara menyeluruh ini memerlukan penyerahan diri atau yielded atau kita pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saya coba search kata yield ini di Alkitab, dia muncul beberapa kali kalau di Perjanjian Lama, yielded ini seperti pohon yang menghasilkan buah ya. Pohon ini hasilkan buah, yielded, dia bilang the tree yielded fruit ya.
Jadi ketika tuh pohon ini hasilkan buah, ini kayak dia sudah serahkan itu buah itu, manusia mau petik silakan, mau lakukan apapun dengan dia punya buah, silakan ambil aja dan pergunakan. Kamu mau makan silakan, kamu mau masak silakan, atau kamu mau buat apa saja silakan, karena saya sudah serahkan buah ini kepadamu. Ini seperti pohon yang menghasilkan buah. Silakan kamu ambil buah ini, pergunakan semaumu seperti apa. Kamu mau makan, kamu mau masak, dipersilakan. Begitu juga kalau kita mau yielded hati kita, Tuhan ini hati saya, ini diri saya, lakukanlah semua. Kamu mau bikin apa ke saya, silakan. Itu adalah yielded atau menyerahkan diri kita ini kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mau bikin apa Tuhan, bikin apa saya, silakan, dipersilakan. Itu yang arti kata dari yielded ini atau menyerahkan atau diserahkan. Oke, mungkin sampai di paragraf ini, saudara-saudara, ada yang mau tambahkan atau ya bertanya, disilakan ini awal-awal. Oh, oke, baik. Kita lanjut ya. Dibilang di sini, peperangan melawan diri sendiri adalah pertempuran terbesar yang pernah ada. Nah, ini kutipan yang sering dikutip di mana-mana ya. The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. Ini jadi sebenarnya saudara-saudara, musuh terbesar itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Karena pertempuran terbesar adalah melawan diri ya kan? Melawan diri. Berarti musuh kita adalah diri sendiri. Musuh kita adalah diri itu sendiri. Kita lanjut. Menyerahkan diri, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Allah memerlukan suatu pergumulan. Tetapi jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum ia dapat diperbarui dalam kekudusan. Waduh, ini luar biasa. Ini eh, pembenaran oleh iman sekali ya. Ini kata-kata pembenaran oleh iman atau righteousness by faith. Ini dibilang the yielding of self. Ini kita sudah bahas tadi ya. Yielding ini menyerahkan. Baru kata menyerahkan ini ada kata surrender lagi. Ini surrendering all the will of God. Menyerahkan semua kepada apa? Kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jadi menyerahkan ini ke saudara-saudara, kalau di bahasa Inggris ada beberapa macam ya. Kalau dia punya terjemahan mungkin cuma menyerahkan. Tetapi ada kata yielding, ada kata surrendering, ada kata apa? Submit. Nah, ini kita lanjut ya. Dia bilang ini memerlukan suatu pergumulan. Kalau kita mau yielding, mau surrendering, itu memerlukan pergumulan yang suatu pergumulan ya. Terus dibilang jiwa harus tunduk kepada Allah sebelum ia dapat diperbarui dalam kekudusan. Jadi ini kata menyerahkan diri, ada kata satu kata lagi submit. Kalau ini dia punya terjemahan tunduk. Ini seperti di eh, Efesus ya, Efesus 5 yang dibilang hai istri-istri tunduklah kepada suami. Kalau ini dibilang the soul must submit to the God, atau wife atau istri-istri submit kamu punya diri kepada your husband, kamu kepada kamu punya suami. Jadi sebagaimana istri submit, dia tunduk atau menyerahkan dia punya diri kepada dia punya suami, apapun dia punya suami melakukan ya. Ini kita pakai tentunya hal-hal yang baik. Ini harus apa? Dia pasrah ya, serahkan. Ini tidak ada suatu malu-malu lagi ya istri kepada suami. Ini dia totally sepenuhnya apa? Serahkan dia punya diri kepada suaminya. Begitu juga kita, saudara-saudara. Ini dia punya lah. Bagaimana kita harus ketika kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Ini dengan berbagai bahasa dia dibilang di sini ya. Ini Ellen White tulis di sini. Ada kata yielding, ada submit, ada surrendering. Yang dia punya arti dalam bahasa Indonesia cuma satu, menyerahkan. Dan ini dengan kata lain ya, berbagai macam bahasa ini kita untuk apa? Serahkan diri kita kepada Tuhan.
sama seperti pohon tadi ya, yang dia sudah berbuah, silakan ambil pohon saya, buah itu. Lakukanlah apa yang manusia mau makan, mau bikin apa, dimasak seperti apa, dipersilakan. Begitu juga dengan jiwa kita. Tuhan, ini hati saya, ini jiwa saya, lakukanlah semaumu. Apa yang kamu mau lakukan, lakukanlah dengan sesuai dengan kehendakmu. Itulah ya saudara-saudara arti dari consecration atau menyerahkan diri. Oke, saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan dari penyerahan diri ini yang di awal ini kita sudah bahas. Yielded, submit, surrender. Bahasa-bahasa eh, pembenaran oleh iman. Oke, kalau belum ada kita lanjut kembali ya saudara-saudara. Dibilang pemerintahan Allah bukanlah seperti yang digambarkan setan. Didasarkan pada kepatuhan yang buta, pengendalian yang tidak masuk akal. Pemerintahan Allah dapat diterima secara intelektual dan hati nurani. Nih, saudara-saudara bisa dengar ya suara saya ini internet unstable ya. Jadi ini saudara-saudara, ini Tuhan punya pemerintahan ini bukanlah suatu pemerintahan yang oh yang penting kamu terima saja kalau kamu percaya Tuhan, eh, terima walaupun tidak masuk akal. Dibilang begitu ya. Tapi ini dibilang ya saudara-saudara, ini Tuhan punya perintah ini katanya dapat diterima secara intelektual dan secara dibilang secara conscience atau secara hati nurani. Jadi secara hati dan intelek itu apa yang Tuhan bilang bisa apa? Bisa diterima ya, masuk akal, masuk akal. Ini dia punya ayat dalam Yesaya 1 ayat 8 dibilang marilah baiklah kita berperkara adalah undangan Sang Pencipta kepada makhluk yang telah ia jadikan. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang come now and let us reason together. Reason ini kita bagaimana kita masuk akal ya saudara-saudara. Kalau ini berperkara dia mempunyai terjemahan, tapi kalau bahasa Inggris bagaimana kita berpikir secara bersama-sama kita, oh alasan ini, oh kenapa begini, kenapa begitu. Itu apa? Kita bisa berpikir bersama-sama, oh ternyata apa yang Tuhan mau kepada kita apa atau perintah Tuhan itu adalah suatu masuk akal. Kita bisa reason secara intelektual, hati nurani semuanya masuk. Karena ada apa? Ada hal-hal yang kita pikir, aduh ini sesuatu yang tak masuk akal itu bukan berasal dari Tuhan ya. Tapi ini segala sesuatu yang Tuhan bilang adalah sesuatu yang masuk akal. Dibilang Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Ia tidak dapat menerima penyembahan yang tidak diberikan dengan rela dan dengan pengertian. Waduh, ini bagus sekali ya, dia punya kutipan. Tuhan ini tidak pernah memaksa kehendak dari apa? Dia punya makhluk ciptaan atau terutama kepada manusia. Jadi kalau kita mau katanya menyembah Tuhan, kalau tidak diberikan dengan rela dan dengan pengertian ya, ini intelligently given. Jadi ketika kita menyembah Tuhan berarti kita benar-benar memahami ya ini penyembahan Tuhan seperti apa. Itu masuk akal dan ini masuk ya secara rasional kita bisa apa? Bisa terima ya, bisa terima. Dibilang tunduk yang dipaksakan hanya akan menghalangi perkembangan sejati pikiran dan karakter. Hal itu akan menjadikan manusia sekadar sebuah robot belaka. Dan itu adalah bukan demikian maksud Sang Pencipta. Jadi kalau ini misalnya ya Tuhan mau maksakan ya, memaksakan dia punya kehendak kepada manusia, dibilang akan menghalangi perkembangan sejati, pikiran dan karakter. Dan kita manusia itu hanya sebagai apa tanya robot ya yang dikontrol. Tetapi dibilang maksud pencipta bukanlah demikian. Tuhan tidak mau kita sama seperti robot yang diatur-diatur atau dipaksa-dipaksa ya, yang dipaksa. Dibilang
Ia menghendaki agar manusia, ciptaan terpenting dari kuasa ciptaannya, mencapai perkembangan setinggi mungkin. Ia menempatkan di hadapan kita puncak berkat yang ingin Ia bawa kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Ia mengundang kita untuk menyerahkan diri kita kepadanya agar Ia dapat mengerjakan kehendak-Nya di dalam diri kita. Ah, jadi saudara-saudara, ini ada eh, suatu hal yang menarik, saudara-saudara. Ini dibilang ya, Tuhan ini tidak mau kita ini seperti robot atau dia tidak mau kontrol atau dengan kata lain eh, memaksakan dia punya kehendak ya. Jadi itu bukan Tuhan punya mau untuk paksakan kehendak. Tetapi ini dibilang ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di tulisan yang ungu ini, dibilang ia mengundang kita untuk serahkan diri kita agar ia dapat mengerjakan kehendaknya di dalam diri kita. Jadi Tuhan yang kerjakan di dalam diri kita. Ini seperti kalau lihat Tuhan yang atur ini ya. Ini kayaknya Tuhan yang bikin ini ketika eh, kalau dibilang kalau dia yang kerjakan di dalam diri kita, apakah itu bukan seperti robot atau apa ya kayak dia mau paksakan kita dia punya kehendak di dalam diri kita atau dia yang kontrol istilahnya dia yang kontrol seperti robot kan dikontrol apakah seperti ini ya ini kalau kita lihat seperti kalau Tuhan yang kerjakan dalam diri kita apakah bukan Tuhan yang kontrol diri kita itu seperti itu kira-kira saudara-saudara ada tanggapan dari hal ini ya jadi Tuhan ciptakan manusia bukan seperti robot tetapi dia ingin kita untuk serahkan diri kita supaya dia bisa bekerja dalam diri kita. Dalam pandangannya kalau kita pikir-pikir, apakah ini bukan kalau Tuhan yang kerjakan, bukannya kita sama seperti robot juga yang dikontrol oleh Tuhan. Kira-kira ada ada tanggapan dari saudara-saudara tentang Halo, Le. ya silakan silakan. Bisa dengar kita punya Bisa suara? dengar jelas jelas. Oke, iya. Jadi untuk berbicara mengenai kontrol, Iya. kita tahu dalam dunia kegelapan pun, maksudnya setan ya, Hmm. banyak orang yang dikontrol oleh setan kan. Pertanyaannya kenapa gitu? Banyak orang yang kerasukan setan, banyak orang artis-artis yang sudah menyerahkan diri mereka kepada setan. Kita tahu itu. Nah, kenapa setan kontrol mereka? Karena mereka sudah serahkan diri mereka, jiwa mereka kepada setan gitu. Sama juga dengan orang kan, kalau kita serahkan diri kita kepada Tuhan, sepenuhnya Tuhan akan kontrol gitu. Bukan bukan seperti ini ya. Oh, kamu mau nggak mau kita akan kontrol, bukan seperti itu. Jadi Tuhan kontrol itu karena kita izinkan. Setan kontrol orang karena mereka izinkan, mereka serahkan, mereka jual. They sold their body to Satan begitu. Sampai kalau kita tahu di dunia orang-orang artis di Hollywood, they sell themselves to Satan. Mereka pakai upacara-upacara begitu untuk jual diri mereka kepada setan gitu. Nah, konsep yang sama juga, orang kan bukan kayak jual diri ya, maksudnya orang serahkan untuk Tuhan yang kontrol, karena kalau kita yang diri yang kontrol, itu tadi nggak bisa, apa namanya ya, kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Iya. Kalau diri yang kontrol, makanya tadi bilang, diri itu kan musuh yang paling besar, sedangkan Iya. Tuhan mau kita submit sepenuhnya gitu. Tapi untuk Tuhan take control, kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk Tuhan yang kontrol kita. Dan apapun yang Tuhan minta itu semua masuk di akal kan tadi dibilang. Iya. Tuhan tidak meminta sesuatu yang, karena Tuhan menciptakan kita gunakan reason gitu. Dan setiap kali Tuhan mau minta kita sesuatu, when God commanded, Tuhan perintahkan, terus dilakukan, itu selalu kalau di orang Israel kita tahu Deuteronomy 28,
Ulangan 28 itu ada cursing and blessing. Hmm, Ada kutuk dengan ada berkat. betul. Kalau kamu menurut, ini berkat. Kalau disobey, ada cursing gitu. Jadi Tuhan reason gitu untuk Iya, kita umat manusia gitu. Jadi ya. Tuhan tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk di akal. Mungkin di Alkitab ada hal-hal seperti Abraham, itu kan untuk apa namanya tes dia punya faith ya. Tapi Ya. Abraham itu pun sudah kenal Tuhan dan dia tahu Abraham itu berdasarkan akal sehatnya dia tahu Tuhan bisa membangkitkan orang orang mati. Kandungan Sarah yang sudah mati aja bisa hidupkan kembali dan dia yakin bahwa kalau Ishak pun em, disembelih atau ya disacrifice, Tuhan punya kuasa untuk membangkitkan gitu. Jadi itulah reasoning yang Tuhan kasih kepada Abraham. Dari itu dia rela untuk mengorbankan anaknya. Dan banyak cerita-cerita di Alkitab yang looks impossible, tetapi di saat mereka menurut, blessing yang ada gitu. Jadi Tuhan tidak membuat kita sesuatu terus, oh ya kamu bikin ini dan whatever happen to you, I don't care gitu ya. Padahal semuanya itu ada great blessing behind Tuhan punya command atau kalau ada obedience, dia akan kasih. Jadi sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan untuk kita submit seluruhnya kepada Tuhan itu karena orang punya diri gitu. Makanya Rasul Paulus selalu bilang, I'm crucified. Yesus yang hidup. Itu berarti apa? Yesus yang kontrol. Kalau Mm-mm. kita nggak crucify self, ya diri akan terus hidup. Ya. Dan bukan Kristus yang kontrol kita, tapi diri kita yang mau bikin ini, mau bikin itu, you know, menurut kehendak kita. Karena bukan Tuhan yang kontrol. Mungkin itu lihat Ya, tambahannya. Thank you. terima kasih untuk tanggapannya. Jadi, puji Tuhan ya, saudara-saudara. Atau mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan? Ini kalimat yang bilang ya bahwa Tuhan itu tidak mau manusia itu seperti robot ya, yang maksudnya yang dikontrol. Tetapi kalau kita lihat bahwa ini dibilang kita serahkan diri kita kepadanya agar dia dapat mengerjakan kehendak kehendak Tuhan, kehendaknya di dalam kita. Jadi ini sepertinya dengan kata lain Tuhan itu kontrol kita. Nah, tapi dia bilang dia tidak mau kita jadikan robot. Nah, kira-kira bagaimana itu saudara-saudara? Ada yang mau tambahkan lain selain Joy tadi sudah tambahkan? Iya. Oke, kalau belum ada saudara-saudara, jadi kita harus ingat ya, dia punya pelajaran di awal, bagaimana Tuhan ini punya tujuan bagi kita adalah untuk manusia berbahagia, untuk manusia berbahagia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa dia punya upah adalah maut, dan dia punya hati yang sebelumnya itu selaras dengan Tuhan, sekarang berbanding terbalik ya saudara-saudara. Jadi apa yang dipikirkan oleh manusia adalah keegoisan yang ada dalam dirinya. Dan itu segala sesuatu yang dia pikirkan adalah suatu hal yang jahat. Dan dia punya akibat adalah bukan kebahagiaan, tapi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa ini. Jadi tujuan Tuhan adalah manusia berbahagia. Apa yang mau dia lakukan supaya manusia bisa berbahagia? Dan dibilang di sini Tuhan tidak bisa kontrol seperti robot. Manusia ini Tuhan tidak bisa kontrol seperti robot. Oh, kamu harus ke kanan, ke kiri. Tetapi sepenuhnya ada pilihan kepada manusia. Apakah dia mau pilih Tuhan atau mau pilih setan ya. Jadi ini, ketika kita pilih Tuhan, ketika kita pilih Tuhan, kita serahkan kita punya hati kepada Dia. Dan ini ketika kita serahkan hati kita kepada Dia, kita submit, kita yielding kepada Dia dengan sepenuh hati, Dia akan dia dia kerjakan dalam diri kita itu dia apa yang Tuhan inginkan ya, atau dia kontrol kita punya diri ini bukan sama seperti robot. Kita tetap memiliki pilihan ya. Kita tetap memiliki pilihan. Jadi kalau kita pilih Tuhan yang kontrol, itu adalah izin kita untuk membiarkan dia yang ambil alih. Dan dia yang akan melakukan kehendaknya kepada kita. Dia yang akan lakukan
kehendaknya kepada kita. Dan itu bisa menghasilkan suatu apa? Kebaikan yang dia punya hasil adalah kebahagiaan manusia. Seperti tujuan awal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja dalam diri kita, dia tidak melakukan apa yang eh, melakukan atau mengerjakan kehendaknya dalam diri kita, dia punya hasil adalah apa? Adalah bukan kebahagiaan tentunya, adalah kesengsaraan atau apa? Kesedihan yang kita akan dapatkan. Makanya di sini dibilang bagaimana kita serahkan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati agar dia dapat mengerjakan kehendaknya dalam diri kita agar tujuan awal Tuhan supaya manusia berbahagia bisa apa? Tercapai, yaitu keselamatan kita. Terus dibilang pilihan berada pada kita untuk memilih apakah kita akan dibebaskan dari perhambaan dosa dan mengambil bagian dalam kebebasan mulia dan mengambil kebahagiaan dalam kebebasan mulia anak-anak Allah. Jadi kita bisa pilih saudara-saudara. Jadi ini kita bukan robot. Kita tetap adalah manusia yang bisa memilih, diberikan kebebasan memilih apakah kita akan tetap sebagai hamba dosa yang apapun setan mau kita lakukan atau kita mau bebas dari dosa itu dan memilih apa? Kebebasan atau kemerdekaan mulia dan sebagai apa? Anak-anak Allah. Jadi kalau kita sebagai orang merdeka, kita mau sesuatu yang baik, kita akan bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi saya mau melakukan sesuatu baik, bisa, saya bisa lakukan itu karena saya orang merdeka. Dan karena Kristus sudah tinggal dalam diri saya, maka buah saya pun adalah buah yang baik karena bibit saya itu adalah Tuhan ya atau Kristus yang tinggal dalam saya. Buah yang baik itu adalah Kristus, bibit yang baik itu adalah Kristus dan dia akan menghasilkan buah yang baik dalam diri kita. Itulah kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bukan karena diri kita, tetapi karena Kristus yang mengerjakan dalam diri kita. Oke, saudara-saudara, kita sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau tambahkan? Ini bagus sekali ini tentang penyerahan diri ini. Baik, kita lanjut ya. Dalam menyerahkan diri kepada Allah, kita harus dengan sendirinya melepaskan segala sesuatu yang memisahkan kita darinya. Jadi saudara-saudara, ada dia punya requirement atau dia punya persyaratan sini ya ketika kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang memisahkan kita darinya itu kita harus apa? Harus tinggalkan. Jadi kita lihat ya apa yang memisahkan diri kita kepada Tuhan. Apakah kita punya kebiasaan-kebiasaan yang salah yang memisahkan kita dari Tuhan kita harus lepaskan atau apapun mungkin pekerjaan kah atau hal-hal lain yang kita rasa aduh ini kayaknya memisahkan kita dari Tuhan itu kita harus tinggalkan. Terus dibilang karena itu Juru Selamat berkata, demikianlah pula demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka mau menjadi muridnya, mereka tinggalkan semuanya, dia punya harta, mereka jual dan bagikan kepada orang-orang miskin. Itulah yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus sebelum eh, mengikut Tuhan. Jadi mereka lepaskan, tinggalkan. Begitu juga kita katanya saudara-saudara. Ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita harus pisahkan atau meninggalkan hal-hal yang memisahkan kita dari Dia. Mungkin harta kita ini yang membuat kita terpisah dari Tuhan itu terpaksa, bukan ya, bukan terpaksa saudara-saudara. Sejarah manusia mungkin terpaksa kalau tapi itu harus ditinggalkan. Kalau kita dalam Kristus, kita akan dengan senang hati akan melepaskan semuanya itu. Dan saudara-saudara ini untuk sampai di sini, untuk kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan itu ini adalah suatu langkah kelima. Ini bukan langkah pertama ya. Mungkin banyak orang yang melepaskan ini, mereka ambil di langkah pertama. Mereka belum bertobat, tapi oh sudah lepaskan ini, oh saya akhirnya mereka akhirnya apa?
menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi kalau orang ini sudah di langkah kelima ini, ketika dia sudah melihat kebaikan Tuhan, merasa butuh akan Kristus, bertobat, mengaku dosa-dosanya, dan ketika dia melepaskan dia punya apa? Hal-hal yang membuat dia terpisah dari Tuhan, dia tidak akan pernah apa? Merasa menyesal. Tidak akan pernah merasa menyesal. Terus dibilang, apapun yang menarik hati menjauh dari Allah harus ditinggalkan. Mamon adalah berhala bagi banyak orang. Cinta akan uang, keinginan akan kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka kepada setan. Reputasi dan kehormatan duniawi disembah dan oleh golongan yang lain. Kehidupan yang mementingkan kenyamanan diri dan kebebasan dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang-orang lainnya. Namun belenggu perbudakan ini harus dipatahkan. Kita tidak dapat setengah milik Tuhan dan setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita sepenuhnya menjadi miliknya. Saudara-saudara, kita punya pergumulan masing-masing beda ya, saudara-saudara. Mungkin kita punya berhala adalah bagaimana kita mau jadi kaya, kita mau cinta doi uang ya. Saya cari uang, bekerja tanpa henti untuk mencari uang ya. Saya mau banyak uang. Jadi itu mungkin berhala kita. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia punya berhala adalah reputasi. Oh, saya harus mau jadi ini, mau jadi pemimpin ini, saya mau jadi ketua ini, ketua ini. Dia punya berhala itu. Ada yang berhalanya ini mungkin, aduh, kita mau nyaman, kita nggak peduli dengan yang lain. Dia bilang the life of selfish. Jadi walaupun sudah misalnya country living, aduh saya country living saja, saya mau menjauh dari orang-orang lain yang mengganggu saya. Saya hidup sendiri dengan nyaman di hutan mana misalnya. Saya hidup dengan nyaman tanpa gangguan apa-apa, apapun. Itu ternyata apa? Suatu berhala ketika kita mau hidup mementingkan diri, kenyamanan diri tanpa memperdulikan orang lain. Itu adalah apa? Berhala masing-masing kita ya, saudara-saudara. Berhala di masing-masing kita. Jadi kita punya pergumulan untuk berhala-berhala kita bermacam-macam. Eh, Mungkin nggak berbeda-beda ya, nggak ada yang sama. Tapi bisa aja ada yang sama, tetapi berbeda-beda ya kita punya pergumulan. Mungkin saya kuat di A, saudara-saudara kuat di B. Dan saya lemah di B, saudara-saudara kuat ya eh, di B itu. Apa yang saya kuat mungkin saudara lemah. Apa yang saudara kuat mungkin saya lemah. Masing-masing kita ada perbedaan ya saudara-saudara. Dan dibilang di sini satu hal yang sama adalah berhala-berhala itu harus kita tinggalkan, tinggalkan. Dan itulah kita saudara-saudara di mana kita di sini untuk apa? Saling menguatkan satu dengan yang lain. Untuk meninggalkan ini adalah suatu apa? Suatu pergumulan yang besar ya. Suatu pergumulan yang besar. Tetapi dibilang ini kita tidak bisa setengah-setengah. Ini kita mau hidup di dunia dan setengah ini mau milik Tuhan. Mau setengah-setengah ya. Jadi kita ini mau seperti orang-orang Laodikia yang suam-suam kuku. Mau setengah-setengah. Mau panas, mau dingin. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Kadang-kadang kita setia kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak terlalu setia. Jadi setengah-setengah. Dan dibilang ini yang merah. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita sepenuhnya menjadi miliknya. Mungkin sebelumnya ini saudara-saudara kita memang bukan bukan anak-anak Allah sebenarnya ya karena kita masih setengah-setengah ya. Ini saya berbicara juga ya terhadap diri saya sendiri. Kita sering masih setengah-setengah, tidak serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita sebenarnya bukanlah anak-anak Allah. Karena kalau menjadi anak-anak Allah, kita harus sepenuhnya adalah anak-anak Allah. Kalau kita mau panas, kita harus betul-betul panas, saudara-saudara ya. Kita harus betul-betul panas, bukan panas dan dingin. Kalau suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin, kita bukan milik Allah. Kita harus apa? Sepenuhnya panas. Sepenuhnya panas. Kalau setengah panas, setengah dingin, itu sama dengan apa? Sepenuhnya dingin. Sepenuhnya dingin atau milik dunia.
Kita bukan setengah Tuhan, setengah dunia, tapi sepenuhnya kita adalah sepenuhnya milik dunia. Sepenuhnya milik dunia. Karena milik Tuhan adalah sepenuhnya miliknya, tidak ada setengah-setengah. Waduh, ini luar biasa. Ini penyerahan diri ini sangat luar biasa. Menyerahkan diri Tuhan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kepada kehendak Tuhan. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kalau Ya, silakan, silakan. ya, jadi kalau berbicara mengenai penyerahan, Iya, sebenarnya kalau pelajaran ini kita lihat dia punya fondasi itu di chapter 1 gitu. iya, betul. Kasih Tuhan kepada manusia. Karena kalau kita mau serahkan diri sama Tuhan, kita sekarang kita bandingkan apa yang Tuhan serahkan untuk kita gitu. Iya kan, sebelum kita serahkan kita kepada Nah, Tuhan gitu. Kalau kita bisa lihat kasih Tuhan, apa yang Tuhan serahkan, terus kita bandingkan dengan diri kita, apa yang kita serahkan sama Tuhan gitu ya. Maksudnya compare dengan apa yang Tuhan berikan untuk kita gitu. It nothing gitu. Padahal yang Tuhan mau minta diserahkan untuk dia kan bukan hal-hal yang baik, sebenarnya hal-hal yang tidak baik ya yang mau diserahkan kepada Tuhan. Jadi chapter 1 itu adalah fondasi, balik lagi dari chapter 2, 3, 4 dan sekarang ini consecration. Kita lihat ke situ bahwa untuk Tuhan menyerahkan kepada kita itu dia serahkan satu-satunya, His only begotten Son gitu. Ya, yang sekarang Tuhan mau minta kepada kita untuk serahkan kepada dia seluruhnya gitu. Dan yang tadi yang kita bilang yang Tuhan minta serahkan itu kan bukan satu hal yang baik, yang kasih itu sebenarnya satu hal yang tidak baik yang Tuhan minta untuk serahkan gitu. Tapi anak Bapa menyerahkan yang baik ya, His only begotten Son gitu. Dan kita lihat juga bahwa kita betul ya yang Wali bilang, kita bukan sepenuhnya anak Tuhan. Kalau kita bukanlah anak Tuhan kalau kita nggak serahkan seluruhnya gitu. Aduh, ini satu statement yang sangat kuat untuk kita karena kita jemaat Laodikia memang seperti itu. Mau Tuhan tapi mau dunia juga gitu. Mau Tuhan, mau diri juga yang kontrol. Jadi kita seringkali we cannot make up our mind gitu. Kamu maunya yang mana gitu. Tapi oh, karena kita masih memilih dunia, memilih love of the money dan seterusnya, akhirnya kita punya kehidupan Laodikia dan Laodikia itu Tuhan bilang ya mau muntahkan gitu karena rasanya nggak enak gitu ya. Jadi itulah sebabnya untuk kita bisa serahkan sama Tuhan, we need to go back to chapter 1 untuk kasih Tuhan gitu. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, itu sebenarnya penyerahan itu akan datang dengan apa ya, akan datang gitu di saat kita melihat by beholding the love of God, kita akan cinta Tuhan dan mau serahkan sama Tuhan tanpa ada satupun yang bisa paksa gitu. Karena penyerahan itu kan volunteer gitu ya, seperti suami istri nggak ada paksaan gitu. You surrender, you submit. Why submit to husband? Nggak ada pemaksaan di situ. Nah di situlah Tuhan mau untuk kita submit tanpa ada pemaksaan karena kita cinta istri, cinta suaminya. Kenapa? Karena istri melihat pengorbanan ya dari suaminya atau kita melihat pengorbanan dari Kristus untuk willing to die for us begitu. Jadi tanpa kita lihat itu nggak akan kita mau submit sama Tuhan. No, maksudnya that's not gonna happen ya untuk mau submit sama Tuhan. Ataupun kalau seperti ya mau submit itu pun karena terpaksa harus submit, harus kasih ini, harus kasih itu. Itu saya mau. I'm willing to karena Tuhan is willing to do everything for me. Kita juga mau do everything for God begitu. Jadi itu sebenarnya kembali lagi ke kita punya relationship dengan Tuhan. Oke, Li, thank you itu aja. ya, thank you. Jadi itu apa yang jadi tambahkan tadi adalah kita akan pelajari ya bagaimana ini kita dituntut ini minta untuk menyerahkan diri kepada Allah dan kita akan lihat apa yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Itu akan ada ya kita akan pelajari apakah kita akan bisa selesaikan pada
saat ini atau mungkin di pelajaran berikut tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Apa yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Ini penyerahan diri kita dan apa yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Dan dibilang ya juga nanti kita akan pelajari. Tuhan tidak minta untuk diserahkan apa yang baik ya. Cuma yang jahat yang minta dia diserah, kita serahkan. Yang baik-baik itu tidak perlu kata kita serahkan, dia bilang. Yang baik, yang jahat yang dia meminta kita serahkan. Nanti kita akan pelajari. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan lagi saudara-saudara? Oke, baik. Kita lanjut ya. Dia bilang ada orang-orang yang mengaku melayani Allah, namun mereka bersandar pada usaha mereka sendiri untuk menuruti hukumnya, membentuk tabiat yang benar dan memperoleh keselamatan. Hati mereka tidak digerakkan oleh suatu kesadaran yang mendalam akan kasih Kristus, melainkan mereka berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban kehidupan Kristen sebagai sesuatu yang dituntut Allah dari mereka agar dapat masuk surga. Saudara-saudara, ini sama seperti ahli-ahli Taurat ya atau orang-orang Farisi. Ini mereka berusaha pada usaha sendiri untuk menuruti hukum Taurat ini. Membentuk tabiat yang benar, memperoleh keselamatan. Tapi katanya tidak digerakkan oleh apa nih? Kasih Kristus. Mereka berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban Kristen sebagai suatu tuntutan ya, saudara-saudara. Dan kita lihat ini persis seperti orang Farisi. Kalau kita lihat dari luar, ini mereka betul-betul ya, mereka betul-betul seperti orang yang menurut ya, menurut orang yang, aduh memang luar biasa penurutan mereka. Dan ini sudah banyak juga sekarang ya seperti itu. Kadang-kadang mungkin kita juga pernah seperti itu ya, yang berusaha menjalankan kewajiban-kewajiban apa yang dibilang kita berusaha melakukannya dengan apa? Dengan kita punya usaha ya, kita punya usaha yang dengan luar biasa kita mau ini kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Tetapi satu hal ya ini, apa yang kita lakukan ini tidak digerakkan oleh kasih Kristus, kesadaran yang dalam akan kasih Kristus. Sehingga akibatnya apa ya saudara-saudara kalau kita melakukan kewajiban-kewajiban tanpa suatu kesadaran akan kasih Kristus. Kita merasa bahwa kita itu pasti lebih benar dari orang lain. Kita lihat orang lain itu, waduh, najis sekali mereka. Mereka nggak bikin ini, mereka nggak bikin itu. Sedangkan kita sudah bikin ya. Kita lihat orang lain secara apa? Sebelah mata bahwa mereka itu, mereka akan binasa ini, mereka akan binasa. Mereka lah tidak menurut apa yang Tuhan bilang ya. Itu suatu hal menuruti hukum Tuhan tanpa didasari oleh kasih Kristus. Dengan apa? Kita merasa kita lebih baik dan kita sering apa? Menganggap orang lain apa? Menganggap orang lain secara sebelah mata ya atau memandang remeh mereka dan kita menganggap mereka yang binasa, kita yang akan masuk surga. Itu sering ya, saudara. Aduh, ini luar biasa ini. Ini sangat mematikan ini hal-hal seperti ini. Menuruti hukum Tuhan dengan usaha kita sendiri tanpa digerakkan oleh kasih Kristus. Terus dibilang, agama yang demikian tidak bernilai apa-apa. Bahasa Inggris dibilang, such religion is worth nothing. Ini nothing ini saudara-saudara. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kosong ini saudara-saudara. Kelihatannya walaupun kelihatan dia setia atau melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah bilang. Tetapi itu nothing, saudara-saudara, kalau tidak digerakkan oleh kasih Kristus. Jadi itu sama seperti eh, pohon yang jahat tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Karena dalam diri kita tidak ada yang baik. Dari kepala sampai kaki semuanya najis. Semuanya sakit. Tidak ada yang baik. Hanya Kristus adalah benih yang baik. Kalau tidak ada Kristus dalam diri kita, kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu buah yang baik. Makanya saudara-saudara,
walaupun tampaknya kita menurut hukum, bikin ini, bikin itu bukanlah, itu bukanlah suatu yang baik, itu tetaplah suatu dosa ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, walaupun itu kelihatan benar, kalau tanpa Kristus, itu adalah suatu apa? Hal yang jahat. Dibilang, apabila Kristus diam di dalam hati, jiwa akan dipenuhi oleh kasihnya, oleh sukacita, persekutuan dengan dia, sehingga jiwa itu akan melekat kepadanya. Jadi ini saudara-saudara, harus ada apa? Christ dwell in heart. Apapun yang kita lakukan adalah sumbernya di situ, benihnya di situ. Adalah Christ yang ada yang ada dalam diri kita ini yang akan melakukannya. Terus dibilang, dan dalam merenungkan dia, diri sendiri akan dilupakan. Saudara-saudara, ketika Kristus yang melakukannya, kita renungkan dia setiap hari, diri kita ini yang selfish akan dilupakan. Akan dilupakan. Kita lupa, aduh kita ini lama-lama kita punya hal-hal yang mementingkan diri ini, kita akan dilupakan ini, atau bisa dengan kata lain, kita akan apa? Tinggalkan hal-hal yang jahat dalam diri kita atau selfish yang ada dalam diri kita. Dibilang kasih kepada Kristus akan menjadi sumber tindakan. Mereka yang merasakan kasih Allah yang menguasai dan menggerakkan tidak menanyakan persyaratan minimal yang dituntut Allah. Mereka tidak menuntut standar yang paling tinggi, paling rendah, melainkan mengarah kepada kesesuaian yang sempurna dengan kehendak penebus mereka. Jadi saudara-saudara, ketika ada Kristus dalam diri kita, kita nggak mau standar-standar yang rendah aja, atau menurut cuman setengah, tidak sepenuhnya. Tetapi kalau dengan Kristus, kita akan kelihatan, kita akan menurut ya saudara-saudara, pasti akan menurut. Tetapi itu didasarkan kepada kasih Allah. Dan tentunya kalau penurutan yang didasarkan kepada kasih Tuhan, kita tidak akan menganggap remeh orang lain, atau menganggap kita lebih baik dari orang lain, atau menganggap kita sudah suci, orang-orang itu orang-orang berdosa yang tidak layak. Bukan seperti itu saudara-saudara ya. Terus dibilang, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, mereka menyerahkan segalanya dan menyatakan sesuatu minat yang sebanding dengan nilai tujuan yang mereka cari. Pengakuan akan Kristus tanpa kasih yang mendalam seperti ini hanyalah kata-kata belaka, formalitas yang kering, dan pekerjaan berat yang membosankan. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara. Ini sering kita ini seperti ini. Mengaku akan Kristus, tapi tanpa kasih yang mendalam dalam diri kita. Tanpa Kristus yang ada dalam diri kita. Dan dibilang apa yang kita lakukan hanyalah apa? Kata-kata belaka, atau mere talk, atau formalitas, cuma formalitas. Apa yang kita bilang cuma formalitas, karena tidak ada Kristus dalam diri saya. Dan dibilang pekerjaan berat yang membosankan. Ini seperti itu ya saudara-saudara, ketika kita melakukan, mencoba menuruti Tuhan dengan usaha kita sendiri, berusaha bikin ini, bikin itu, tidak begini, tidak begitu. Ini adalah suatu pekerjaan berat karena usaha kita sendiri. Dan itu sesungguhnya apa katanya, drudgery, atau membosankan ya, membosankan. Oke, saudara-saudara, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Jadi pekerjaan, Kalau ya silakan, silakan ya, silakan. Oke. Jadi kita lihat di sini kalau kita baca bacaan ini sepertinya ada dua bagian. Satu adalah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan atau apa yang Tuhan minta itu berdasarkan dorongan akan kasih Tuhan kepada dia gitu. Berdasarkan akan hubungan dia dengan Tuhan. Dia melepaskan semua karena dia love God begitu. Di kelompok yang lain adalah orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan,
tapi motifnya karena untuk diselamatkan gitu. Iya, Salvation iya, by work kan, iya kita betul. tahu itu. Dan kita tahu orang Farisi itu jago sekali mereka seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat ya, maksudnya orang kan di dalam belajar Alkitab dan Roh Nubuat ada hal-hal yang Tuhan minta kepada kita gitu. Dan we're willing to do it gitu. Iya, Tapi kita kembali lagi ke fondasinya. Kita tanya dengan jujur ya, kenapa saya mau bikin itu gitu? iya, Apakah saya mau bikin itu karena kalau saya nggak bikin nanti kita nggak masuk surga gitu, you know? iya, iya. Hmm. Atau karena saya didorong oleh kasih Tuhan gitu. Maksudnya kalau kita dorong oleh kasih Tuhan, nggak ada yang mau apa ya. Kalau kita dorong dorong oleh kasih Tuhan, em, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan tanpa grudgery atau tanpa Racun. apa ya kayak nggak terpaksa gitu loh, nggak, tapi apapun dia punya konsekuensinya itu it doesn't matter for us gitu loh. Maksudnya murid-murid Tuhan Yesus tinggalkan mereka punya pekerjaan, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus mereka tinggalkan semua. Itu juga challenge untuk saya pribadi ya. Maksudnya saya harus tanya kepada kita gitu loh, apa apa Tuhan sudah berikan kepada kita itu apa gitu. Terus sekarang Nah, saya ke Tuhan itu apa gitu, gitu ya. Jadi itu menjadi motif untuk kita bekerja untuk Tuhan karena kita didorong oleh kasih gitu. Dan kalau kita semakin spend time sama Tuhan, itu yang akan terjadi kepada kita gitu. Kita akan mau untuk bekerja untuk Tuhan. Jadi walaupun di mata manusia, oh dia doing good works, dia bikin ini, bikin itu, tapi dari dalamnya itu hanya Tuhan yang tahu apa motif dia untuk lakukan itu. Apakah dia untuk mau supaya dia selamat atau didorong oleh kasih Tuhan. Kita semua nggak bisa judge ya apa orang punya action itu apa, hanya Tuhan yang bisa lihat. Tetapi sekali lagi yang kita lihat dari pelajaran ini adalah fondasinya itu adalah bagaimana saya dengan Tuhan. How close am I with God? Kita punya relationship dengan Tuhan. Bagaimana, apakah kita contemplate the love of God? Apakah kita spend time dengan Tuhan? Karena kalau nggak ada begitu, saya akan salvation by work, to be honest with you. Maksudnya nggak, jujurnya akan seperti itu gitu, salvation by work. Mau bikin ini supaya ini. Tapi if if I spend time with God, kita punya action itu selalu akan di motif apa kita punya action itu karena ada kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan yang mendorong kita. Dan doakan untuk kita semua ya pribadi, saya pribadi kita doakan juga untuk teman-teman untuk bahwa yang paling utama spend time dengan Tuhan. Itu actionnya itu akan keluar gitu. Kalau kita nggak spend time dengan Tuhan, pasti kalau ada pun yang diminta Tuhan, seperti orang Yahudi, Farisi, salvation by work, atau akan komplain kalau tidak sesuai dengan kita, iya, itu akan dimanifestasi gitu. Tapi kalau kita dengan Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kita akan lakukan gitu. Jadi please pray for each other karena ini adalah orang punya pergumulan masing-masing ya. Kita ngomong bukan berarti kita sudah di orang saya sudah kasih semua sama Tuhan, saya sudah begini. iya, iya, Enggak, kita semua mempunyai pergumulan masing-masing untuk iya, kita, yang pergumulan kita adalah bagaimana untuk spend time sama Tuhan. Itu aja, that's the key. Semua itu akan come to place gitu ya. Maksudnya akan come to place istilahnya kalau kita sudah spend time sama Tuhan, yang lain-lain itu akan ikut in the right motive. Kita akan punya motif yang benar, akan melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akan treat orang seperti Tuhan Yesus treat orang gitu. Gimana dia memperlakukan orang karena kita punya action itu selalu didorong oleh kasih sama seperti Tuhan Yesus. Apapun yang dia lakukan itu adalah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang. Oke, itu thank you. iya. Thank you, di Tuhan ya, saudara-saudara. Inilah yang sering terjadi dalam diri kita ya, dalam kehidupan pekerjaan kita seperti ini. Adalah untuk segala sesuatu yang kita lakukan dengan usaha kita dan dia punya basicnya siapa yang dalam diri kita itu
Tidak ada ya, bukan kasih yang bukan Kristus yang mendorong kita untuk melakukan itu ya. Bukan Kristus yang dalam diri kita, tetapi kita bagaimana kita melakukan sesuai dari diri kita sendiri yang melakukan itu. Baik, saudara-saudara, kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini, oke. Ini yang dibilang tadi ya, apa yang kita mau tuh Kristus tuntut untuk kita serahkan dan apa yang Tuhan sudah serahkan bagi kita. Mari kita lihat ya. Apakah Anda merasa bahwa menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus adalah suatu pengorbanan yang terlalu besar? Tanyakanlah pada diri Anda pertanyaan ini. Apakah yang telah Kristus berikan bagiku? Anak Allah telah memberikan segalanya, kehidupan, kasih, dan penderitaan demi menebus kita. Saudara-saudara, ini yang dibilang tadi ya saudara, bagaimana kita consecration, kita mau serahkan diri kita ini. Ketika kita menyerahkan diri kita, bukan cuma kita punya diri ya, hal-hal yang katanya memisahkan diri kita dengan Tuhan juga harus diserahkan. Kita punya harta kah, apa yang kita miliki, apapun itu yang kita miliki, yang memisahkan kita dari Tuhan, kita harus serahkan. Dan ini yang mungkin berat ya saudara-saudara, mungkin harta kita itu atau apapun uang kita, kedudukan kita itu mungkin suatu yang berat ya, besar ini kita rasa besar. Makanya ini muncul ini pertanyaan ini. Apakah kita merasa bahwa ketika kita menyerahkan kepada Kristus kita punya harta, kita punya diri, kita punya uang, kita punya kedudukan itu suatu pengorbanan yang terlalu besar. Kadang-kadang, aduh saya sudah tinggalkan saya punya pekerjaan yang bagus ini demi Kristus. Dan saya sudah merasa ini besar sekali yang saya sudah bikin ini. Terus dibilang, tanyakanlah pada diri Anda sendiri pertanyaan ini. Dibilang, apakah yang telah Kristus serahkan? Apakah yang telah Kristus berikan bagi saya? Dibilang, anak Allah atau Kristus sudah berikan segalanya. Dia punya hidup, dia punya kasih, bahkan dia punya penderitaan, semua sudah diberikan bagi saya. Dibilang demi menebus kita, demi menebus saya. Semuanya Kristus sudah berikan. Melebihi dari apa yang saya sudah berikan. Jauh saudara-saudara, apakah harta saya, apakah pekerjaan saya, apakah kedudukan saya melebihi dari seisi surga? Karena dibilang ketika memberikan Kristus, Bapa memberikan seisi surga kepada kita. Coba bandingkan itu ya, bandingkan. Aduh, ini apakah saya masih merasa bahwa pemberian saya masih paling besar dibandingkan dengan apa yang Kristus sudah berikan bagi saya? Ternyata setelah saya lihat apa yang saya berikan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan apa yang telah Kristus berikan bagi saya. Tidak bisa dibandingkan saudara-saudara. Sangat jauh, sangat jauh. Terus kita baca. Dan mungkinkah kita yang tidak layak menjadi objek kasih yang begitu besar justru menahan hati kita darinya? Dan Abdi bilang, can it be that we yang ini sebenarnya tidak layak menjadi objek kasih yang begitu besar. Sebenarnya kita ini tidak layak untuk menjadi objek kasih yang begitu besar dari Tuhan. Dan kita masih tahan-tahan kita punya hati dari dia. Dari kasihnya, dari hati kita darinya. Kita sudah layak, masih tahan lagi kita punya hati untuk kasih kepada dia. Aduh, dan itu mungkin kayak tidak masuk akal manusia yang sudah diberikan segala sesuatu masih tahan-tahan dia punya hati. Kayak, aduh, gimana yang mau bilang ini sudah tidak layak, masih tahan lagi itu hati. Kayak tidak masuk akal apa yang kita lakukan saat ini. Terus dibilang, setiap saat dalam hidup kita, kita telah mengambil bagian dalam berkat-berkat kasih karunia-Nya.
Dan justru karena itulah kita tidak sepenuhnya menyadari betapa dalamnya kebodohan dan kesengsaraan kita dulu sebelum diselamatkan. Saudara-saudara, begitu banyak berkat yang kita sudah terima saat ini, saudara-saudara. Baik kesehatan, berkat-berkat jasmani, rohani, berkat banyak berkat yang kita sudah terima ya. Harta atau apapun kita sudah terima begitu banyak berkat. Tapi justru berkat-berkat yang Tuhan kasih kepada kita ini membuat kita ini bodoh, nak sadar bahwa apa? Kita ini sebelumnya seperti apa sebelum Tuhan selamatkan. Itu membuat kita kadang-kadang berkat-berkat yang Tuhan berikan kita nak pikir bahwa aduh Tuhan ini yang sudah selamatkan saya. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya ini bisa seperti apa? Aduh luar biasa. Terus pertanyaan berikutnya. Dapatkah kita memandang dia yang telah ditikam oleh karena dosa-dosa kita, namun tetap rela mengabaikan seluruh kasih dan pengorbanannya? Aduh ini saudara-saudara pertanyaan yang sangat menusuk kita ya. Tuhan ini sudah ditikam karena dosa-dosa kita, sudah menderita karena dosa-dosa kita. Tetapi kita katanya tetap mau rela untuk abaikan dia punya apa? Kasih dan pengorbanannya. Dibilang mengingat penghinaan yang tak terhingga dari Tuhan kita yang mulia, pantaskah kita bersungut-sungut karena kita hanya dapat masuk ke dalam hidup melalui konflik dan penyangkalan diri? Saudara-saudara, ketika kita ada masalah sedikit ya, masalah keluarga kah, atau masalah dalam gereja, atau masalah apapun dalam kehidupan kita dan kita sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Terus dibilang, apakah kalau kita ingat ya dia punya penghinaan yang Tuhan telah terima dari dunia ini, bagaimana dia diludahi, diperlakukan secara tidak pantas, apakah kita pantas untuk apa? Bersungut-sungut ketika dia ditikam untuk kita, menderita sengsara karena dosa-dosa kita. Dia bilang, pantaskah kita bersungut-sungut? Aduh, saudara-saudara, luar biasa. Ini kita baca paragraf terakhir sebelum kita tutup dan saudara-saudara bisa tambahkan. Dibilang, pertanyaan banyak dari orang yang sombong adalah atau proud heart. Mengapa aku harus datang dengan pertobatan dan kerendahan hati sebelum aku dapat memiliki jaminan bahwa aku diterima oleh Allah? Jadi ada katanya orang-orang yang proud heart atau tinggi diri atau orang sombong dibilang, "Kiap, kenapa saya harus bertobat dulu dengan rendah hati supaya dapat jaminan keselamatan dari Tuhan?" Terus dibilang, "Saya menunjuk Anda, saya menunjuk Anda kepada Kristus. Ia tidak berdosa dan lebih dari itu, ia adalah Raja Surga. Namun demi manusia, ia menanggung dosa seluruh manusia. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak atau pelanggar-pelanggar ya, transgressor, pelanggar-pelanggar atau orang berdosa. Yesaya 53 ayat 12. Jadi saudara-saudara, ini saudara-saudara, Tuhan atau Kristus, dia raja segala raja, raja di surga, raja alam semesta, dia mati, tertikam, dihina. Kalau mau bilang, aduh, apa yang tidak dia alami, penderitaan apa yang dia tidak alami untuk kita. Semuanya dia alami bagi kita. Dan itu tidak terhingga dia punya penderitaan. Kan, dan dibandingkan dengan kita. Apakah kita masih bersungut-sungut dengan segala hal yang terjadi dalam diri kita? Pencobaan atau penderitaan sedikit atau konflik sedikit dalam diri kita, apakah kita masih bersungut-sungut kepada Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan apakah kita, saudara-saudara, masih tidak mau untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita miliki bagi Tuhan, sedangkan Tuhan sudah serahkan semuanya bagi kita. Itu adalah pertanyaan untuk kita renungkan
sepanjang hari Sabat ini atau sepanjang waktu berjalan ke depan sebelum kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita masih masih tahan-tahan untuk serahkan kepada Tuhan ya, itulah yang harus kita renungkan. Baik saya dan saudara-saudara inilah yang harus menjadi renungan kita, saudara-saudara. Ini belum selesai, saudara-saudara, masih ada lanjutannya. Tetapi waktu kita sudah selesai, jadi kita akan berhenti sampai di sini. Jadi kalau ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, sebelum kita tutup dalam doa, atau ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, baik saudara-saudara, kalau belum ada tambahan atau pertanyaan, kita punya pelajaran sampai di sini. Biarlah pelajaran pada hari Sabat ini menjadi suatu pelajaran bagi kita tentang penyerahan diri. Penyerahan diri. Penyerahan diri ini biarlah bukan berasal dari kita sendiri, bukan berasal dari usaha kita sendiri. Biarlah kita dengan melihat kebaikan Tuhan bagi kita, melihat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, menjadi awal mula bagaimana kita ini merasa bahwa kita ini orang berdosa, tidak berarti apa-apa, sehingga kita mau serahkan hati kita kepada Dia. Hati kita yang jahat. Tuhan mau kita melepaskan atau menyerahkan semua yang jahat yang kita miliki kepada Dia. Dan biarlah kita mau serahkan itu. Biarlah kita dengan rendah hati, serahkan kita punya kesalahan atau diri kita kepada Tuhan. Dan Dia akan dengan senang hati akan menerima kita. Dan Dia akan, apa yang kita lakukan, semuanya berasal dari Dia. Tuhanlah yang akan mengerjakan. Dan kita tidak akan merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain ketika kita menurut apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhanlah yang mengerjakan dalam diri kita. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Pelajaran kita sampai di sini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.